Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini tadi bertentang kembali di kelas ini dalam keadaan sehat semuanya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Mas Ridho Mutakin untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mau belajar 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Ridho atas pimpinan doanya. Semoga doa yang kita panjatkan tadi diijabah oleh Allah SWT. Amin. Amin. Kita cek kehadiran terlebih dahulu. Saya akan absen. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Hadir Nihil semua. tidak hadir Pak. Siapa yang tidak hadir? Oh Nihil nggak hadir Nihil. Nihil nggak Oh, hadir. Nihil ya. Berarti hadir semua. Nihil. Sebelum kita mulai, mungkin untuk refresh dulu ya biar semuanya fokus siap menerima materi. Ketika saya menyampaikan bagaimana kabar hari ini, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah siap anak-anak? Siap. Siapa? Ya, Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harus selalu semangat ya. Coba posisi duduk kita dipersiapkan dulu biar betul-betul siap. Terima kasih. Pak Mufid, saya izin ke toilet dulu ya. Oh iya, silakan Mas Ridho Mutakin kalau mau ke belakang. Jangan lama-lama ya. Materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu berkompetisi dalam kebaikan. Guru akan menyampaikan terlebih dahulu pertanyaan ya seputar berkompetisi dalam kebaikan. Mungkin nanti anak-anak bisa langsung menjawabnya. Mungkin ada yang tahu apa makna fastabiqul khairat? Tahu Pak. Silakan. Mas Yatiman, silakan Mas. Fastabiqul khairat artinya setahu saya berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Oh iya, betul sekali ya. Jadi fastabiqul khairat adalah kompetisi dalam kebaikan. Coba sebutkan alasan kita untuk kenapa kita harus berlomba dalam kebaikan itu kenapa coba? Mungkin yang lain yang bisa ikut menjawab, monggo. Siapa? Iya. Alasan untuk fastabiqul khairat menurut pemahaman saya yaitu yang pertama, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup Pak. Ya, jadi kita harus berbuat yang lebih baik. Ya, yang kedua sebagai kerjasama atau kolaborasi dalam kebaikan itu akan menjadikan kita menjadi lebih semangat. Dan yang ketiga, bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain karena menanamkan kebaikan, amalnya itu akan menjadi amal syariah yang tidak akan ada putusnya. Ini itu Pak. Iya, luar biasa. Oke, berarti itu tadi berapa alasan dan sekalian manfaat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama di kompetensi dasar itu ada menganalisis makna Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48 serta hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian yang kedua membaca Quran surat Al-Maidah sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul hurufnya. Terus yang ketiga menyajikan keterkaitan antara perintah
berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Indikatornya yang pertama membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48, terus kemudian menyebutkan arti, menjelaskan makna isi, terus kemudian menampilkan contoh perilaku taat kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras. Yang terakhir yaitu menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Tujuan pembelajaran ada tema berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama adalah menjelaskan arti atau makna isi Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang kedua menganalisis makna Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang ketiga menampilkan contoh perilaku kompetitif dalam kebaikan berdasarkan Quran surat Al-Maidah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Itu tujuan kita belajar hari ini. Terus untuk kita akan bagi kelompok ya, membagi kelompok ke dibuat dua kelompok. Kelompok yang pertama sudah saya bagi, di situ ada Mbak Aulia, ada Mas Ridho Mutakin, kemudian yang ketiga ada Mas Nur Zaman. Untuk kelompok duanya itu ada Mas Mutakin, yang kedua ada Mas Lukman dan ada Mas Yatiman. Kita bagi menjadi dua kelompok. Kemudian mekanisme pelajaran. Nah ini yang nanti akan kita laksanakan. Yang pertama saya nanti akan menyampaikan beberapa gambar dan film pendek. Kemudian nanti diidentifikasi, didiskusikan secara kelompok, kemudian nanti dipresentasikan. Terus jika ada yang belum dipahami atas presentasi dari kelompok itu, nanti kita saling menanggapi dan yang terakhir adalah kita simpulkan. Sebelum kita memulai mengidentifikasi, saya akan menyampaikan sedikit materi terlebih dahulu untuk ya biar ada gambaran apa yang akan dilakukan. Hidup adalah kompetisi, ya untuk kompetisi yang semu, yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan pastinya jauh dari suasana robbani. Yang sering dilakukan adalah kompetisi seperti kompetisi menumpuk harta kekayaan, kompetisi pekerjaan, kompetisi jabatan atau kedudukan, atau mungkin kalau di lingkungan kita ya anak-anak itu kebanyakan anak-anak di usia SMA atau SMK itu malah justru mereka berlomba-lomba berpacaran atau punya pacar. Kalau tidak punya pacar biasanya gengsi. Atau mungkin kompetensi yang lainnya yang sesungguhnya semua kompetisi itu betul-betul menggoda ya kalau saat ini. Jadi kemudian bagaimana selayaknya berkompetisi bagi orang yang beriman? Allah telah memberikan pengarahan bahkan penekanan kepada kita semua untuk kompetisi dalam kebaikan. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Ya, sudah saya tampilkan untuk ayatnya. Mari kita baca secara bersama-sama terlebih dahulu. Sudah siap? Siap. Siap ya? Jadi kita baca bersama. Ya, Pak. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi dibacakan Mas Mutakin untuk dibacakan arti Quran surat Al-Maidah surat ayat 48. Silakan.
Baik Pak. Arti dari surat Al-Maidah ayat 48. Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Bacaan artinya. Kemudian Pak Guru akan menampilkan gambar. Ya, gambar. Coba ini sesuai kelompoknya tadi ya, ada gambar 1, ada gambar 2. Coba untuk gambar 1 ini menampilkan apa ini? itu anak jahil Gambar Pak. 1 itu menampilkan apa? Gambar Anak jahil di sekolah Pak. Pak. Oh iya, betul. Terus yang untuk gambar kedua? Oh, yang kedua bahaya sekali itu Pak. Apain itu Pak? Yang kedua Pak? Kok kayak Ya, gitu Pak? berarti ini tugas untuk kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 silakan identifikasi untuk yang gambar 1 ini perilaku yang seperti apa, terus hal yang seharusnya dilakukan itu seperti apa. Untuk yang gambar 2 silakan nanti kelompok 2 silakan diidentifikasi. Nanti kemudian setelah didiskusikan nanti dipresentasikan, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terus kemudian ada satu lagi yaitu berupa film pendek. Saya akan tampilkan terlebih dahulu. Disimak ya, nanti ada nilai-nilai kompetisi dalam kebaikan yang ada di dalamnya. Apakah terdengar suaranya? Tidak terdengar Pak. Kecil, Sudah Pak. terdengar, Kecil. Sudah terdengar sedikit Pak. Mungkin Mbak. Ya, itu tadi sudah saya tayangkan gambar video, kemudian diidentifikasi, diskusikan. Oke, setelah didiskusikan, sekarang presentasi ya. Masing-masing kelompok silakan mewakilkan satu untuk menyampaikan presentasinya. Kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan diwakili Mbak Fajri. Silakan disampaikan Ini yang presentasinya tadi untuk gambar yang nomor 1 ya. Ya, dari gambar 1 itu adalah gambar siswa yang sedang menyontek. Nah, menyontek itu adalah perilaku atau perbuatan curang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan hasil ujian atau nilai akademis menggunakan cara yang tidak jujur. Nah, hal yang seharusnya dilakukan adalah kalau akan ujian hendaknya mempersiapkan dengan belajar yang sungguh-sungguh agar kita bisa mengerjakan ujian dan mendapatkan hasil yang baik dengan cara yang jujur, tidak mencontek. Itu Pak. Iya, terima kasih Mbak Aulia Fajri ya, yang telah mewakili dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2 terlebih dahulu, ada siapa yang akan mewakili? Saya Mas Pak. Mutakin mungkin? Oh silahkan, Mas Mutakin. Ya, Pak. Ya, dari hasil identifikasi kelompok kami, kelompok 2, itu di situ ada gambar siswa pacaran ya Pak. Iya, pacaran ya. Karena gambar tersebut menunjukkan perilaku yang tidak baik, yang tidak seharusnya dilakukan oleh siswa kan Pak. Ya. Hal yang seharusnya dilakukan adalah mempersiapkan diri harusnya sebagai seorang siswa, yaitu untuk apa? Belajar dengan sungguh-sungguh serta menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan tentunya menggapai masa depan
yakinkan pada diri bahwa jika sudah saatnya besok akan mendapatkan jodoh yang itu menurut presentasi kami dari kelompok 2, Pak. Mungkin itu Ya, saja. terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya, luar biasa untuk hasil diskusinya. Ya, saya kira apa yang disampaikan tadi ya dari hasil presentasi tadi saya kira sudah jelas bahwa gambar tersebut adalah gambar yang tidak sepantasnya dilakukan oleh anak didik gitu kan. Dan saya yakin anak-anak pasti bisa untuk menyikapi atau melakukan hal yang baik itu terkait dengan kompetisi dalam kebaikan. Terus selanjutnya di hasil pengamatan tadi dari film pendek tadi, apa nilai-nilai kompetisi kebaikan yang ada dalam video tersebut? Silakan, ini tidak harus secara kelompok, mungkin secara Pak, individu mau menjawab. Ya Silakan, Pak. Mbak Mas Aulia dulu. Yatiman, Pak. Ya, nilai yang dapat diambil dari video tersebut adalah berlomba untuk lebih bermanfaat bagi orang lain. Oh iya, jadi ada nilai berlomba untuk lebih bermanfaat untuk orang lain. Mas Yatiman, silakan. Iya Pak, kalau menurut saya itu loh Pak, berlomba-lomba untuk bisa sholat jamaah Pak. Bohong itu Pak, itu nggak pernah jamaah padahal tuh. Ya, Mas Pak. Yatiman tidak pernah berjamaah. Sholatnya mesti bolong-bolong ya, ya. Sholat Jumat Iya, aja Pak. seminggu cuma 1 kali tuh, Pak. Kalau pas adzan malah ke kantin itu. Pak, saya juga Terus sama ada Mas lagi yang- Ridho ke Yang kantinnya. bisa menemukan nilai kompetisi dalam kebaikan di dalam film tersebut. Pak, Silakan, Mas Ridho. lomba deres. Lomba deres, ya tadi ada yang menayangkan membaca Al-Quran ya. Terus kemudian ada lagi? Ya, berarti itu tadi ada beberapa nilai-nilai kompetisi dalam kebaikan dalam film tersebut. Oke, luar biasa semuanya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Terus kemudian disimpulkan terlebih dahulu. Coba di situ ada beberapa hal yang sudah kita pelajari. Berarti langsung saya berikan soal ya dari Ya, beberapa yang tadi sudah disampaikan. Coba Ya, Pak. pertanyaan saya, sebutkan dalil Al-Quran serta arti tentang kompetisi dalam kebaikan. Siapa yang bisa menjawab? Tadi yang sudah kita baca secara bersama-sama tadi. Saya Mas nggak tahu Mutaki. Pak, Siapa? Mas Yatiman? nggak tahu Pak. Ya, saya, Pak. Silakan, Mas Mutakin. Ya tadi untuk dalilnya yaitu surat Al-Maidah yang ayat 48, Pak. Oh iya, betul. Terkait dengan apa itu? Ya tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Iya, betul. Terus kemudian, ya tepuk tangan dulu untuk Mas Mutakin. Luar biasa ya. Berarti paham dengan apa yang tadi sudah dipelajari bersama. Soal yang kedua, ya sebutkan 2 contoh berkompetisi dalam kebaikan. Saya kira ini sangat mudah ya. Siapa yang bisa Saya, menjawab? Oh, Saya, silakan. Pak. Aulia Fajri. Ya, Gantian yang cewek Pak. Oh ya iya. saya Pak. Contoh Oke, Mbak kompetisi dalam kebaikan, misalnya berlomba dalam belajar dan memperbaiki kualitas diri. Kemudian berlomba dalam hal ibadah, misalnya sholat, tadarus Al-Quran, dan bersedekah. Mungkin itu aja Pak. Iya. Berarti sudah paham ya. Terus yang terakhir ya,
keterkaitan antara perintah kompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Silakan siapa yang mau memberikan penjelasan? Ya Pak. Mas Ridho Mutakin, silakan. Oke, jadi berkompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat itu intinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentunya berlomba-lomba dalam kebaikan itu ya yang masih dalam syariat Islam yang kemudian tidak melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk berkompetisi dalam kebaikan itu kita memerlukan kolaborasi agar tercipta kompetisi yang baik seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Mutakin tadi dalam surah Al-Maidah ayat 48. Nah, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa hal itu harus dilakukan? Itu karena agar kita mendapatkan apapun itu dengan cara yang baik, hasilnya pun juga baik. Oleh karena itu kita harus berkompetisi dengan baik sehingga hasil yang nantinya kita hasilkan itu hasil akhirnya ya hasil yang baik dan amal solehnya itu juga baik. Jadi kita misalnya berlomba-lomba tolong menolong, lomba dalam ibadah gitu kan. Nah misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau ketika 17 Agustus itu Pak, mau 17 Agustus itu ya pilih lomba yang baik-baik gitu. Jangan hanya sekedar lomba makan kerupuk atau lomba makan sate atau lomba panjat pinang gitu. Tapi bisa lomba-lomba yang baik-baik, misalnya tuh lomba disian sholat subuh gitu, disian pergi ke masjid. Nah, itu nanti aku melo itu nanti Mas Yatiman itu pasti nanti juara terakhir Pak. Nah, iya biasanya di kantin terus tuh Pak, tuh nggak pernah sholat tuh, bangunnya siang ya. Yatiman bangunnya kesiangan. Iya Pak, begadang terus ya, sama luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Ridho Mutakin yang sudah menjawab. Ya, siapa-siapa tadi yang sudah memberikan jawaban akan saya catat ya, akan saya masukkan ke dalam daftar nilai. Ada nilai-nilai yang akan saya catat. Kemudian untuk refleksi ya, untuk refleksi kita di akhir pembelajaran kita kali ini. Coba sekarang bagaimana kesan kalian selama mengikuti pembelajaran dengan materi berkompetisi dalam kebaikan? Siapa yang akan memberikan jawaban? Saya Pak. Mas, silakan Mas Lukman. Iya Pak, alhamdulillah. Sangat luar biasa Pak, terima kasih. Kita pada hari ini banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan melalui gambar dan tayangan film pendek terkait kompetisi dalam kebaikan tadi, sehingga kita lebih tahu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai siswa untuk menggapai cita-cita masa depan yang baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Lukman atas jawabannya ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Lukman. Ya, mungkin itu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba kalian bisa cari contoh berkompetisi dalam kebaikan yang ada di sekitar kalian ya, di rumah kalian. Mungkin nanti bisa dicatat, kemudian minggu depan bisa disampaikan di pembelajaran saya lagi. Gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya ya? Sudah Pak. Ya, terima kasih atas pertemuan hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Semoga pertemuan pada pagi hari ini betul-betul memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan terus semangat untuk selalu berkompetisi dalam kebaikan. Silakan Mas Ridho Mutakin untuk memimpin doa penutup. Baik teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mufid. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.